Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamila. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Meratap. Lembah Meratap. Ikutilah episode ke-7. Lembah Meratap, Lembah Meratap, Lembah Meratap. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-10 ini didukung oleh Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Elias sebagai Kivista, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Margaret sebagai Andita, Mogan sebagai Ki Awi, Ferry Fadli sebagai Batara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase
Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Batara dikubur hidup-hidup oleh Ki Awi karena dukun itu menganggap bahwa Batara sudah mati. Ki Awi tidak merasa bersalah sama sekali terhadap kejadian itu. Bahkan Ki Awi sempat memasukkan jimat ke dalam mulut Batara, dan jimat itu akan diambilnya seminggu kemudian. Dia menganggap bahwa jimat itu akan ampuh setelah seminggu di dalam mulut mayat yang telah dikubur. Namun Ki Awi tidak tahu, Batara sudah sampai di kampung Lembah Meratap, kampung para makhluk halus, kampung tempat orang hunian. Sementara di Lubuk Mentilin, Gandini berangkat ke kota raja untuk mencari Raden Wangsadirja. Gadis itu ingin mendapat kepastian apakah dirinya jadi diambil istri oleh Raden Wangsa. Ki Wista, apakah itu yang dinamakan Desa Tanah Retak? Ya, Den Gandini. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Tanah Retak. Hus. Mari kita pacu kuda kita, supaya kita cepat-cepat melintas desa itu. Apakah tidak sebaiknya kita bermalam saja di desa itu, Den Ayu? Kenapa harus menginap? Hus. Kalau kita tidak menginap di desa itu, maka kita akan kemalaman di tengah hutan, Den. Apa salahnya? Dalam keadaan tidak menentu seperti sekarang ini, lebih baik kita menginap di desa Tanah Retak. Lebih aman, Den, daripada kita nanti bertemu dengan tentara Singosari di perjalanan. Apakah tentara Singasari sudah sampai di sekitar hutan ini, Ki Wista? Entahlah, Den. Tapi rasa-rasanya kita akan lebih aman bila kita menginap di desa itu. Baiklah, kita cari rumah yang pantas untuk tempat kita menginap. Hus. Ya. Kita sudah memasuki gerbang desa, Ki Wista. Ya, Den. Kita sudah melintasi pintu gerbang desa. Kita berhenti di sini saja, Den. Kenapa berhenti di sini, Ki Wista? Kita cari tempat menginap. Ayolah, hus. Cepat sekali hari malam. Itu sebabnya kita berhenti. Kalau kita melintas desa ini dengan memacu kuda-kuda kita, pasti penduduk desa akan curiga. Saya akan mencari rumah yang bisa untuk tempat kita menginap, Den. Baiklah, aku tunggu di sini saja ya. Desa ini sepi sekali, persis seperti desa tidak berpenghuni. Kau pernah ke desa ini, pengawal? Belum pernah, Den. Tapi kata orang, desa ini agak angker. Angker? Iya, karena desa ini terletak di dekat Lembah Meratap, Den. Lembah Meratap? Aku baru mendengar nama lembah. Iya, Den. Lembah itu angker. Mungkin itu pula yang membuat desa ini agak angker, Den. Lembah Meratap. Bagaimana, Ki Wista? Ada rumah yang bisa kita tumpangi untuk menginap? Ada, Den Gandini. Tapi pemilik rumah itu hanya bersedia menampung 2 orang. Sedangkan kita berjumlah 12 orang. Apakah dia menanyakan asal-usul kita, Ki Wista? Tidak, Den. Hanya dia menanyakan tujuan kita. Lalu, apa yang Ki Wista bilang pada pemilik rumah itu? Saya hanya bilang bahwa kita akan menuju kota raja. Lalu saya bilang juga bahwa kita adalah kerabat Raden Wangsadirja. Kenapa Ki Wista bilang begitu? Ya, supaya kalau terjadi apa-apa, kita akan aman, Den. Baiklah, kalau begitu, yang menginap di sana aku dan Ki Wista. Sedangkan ke-10 pengawal ini memasang tenda di sini saja. Iya, kami siap memasang tenda di sini, Den. Silahkan Den Gandini dan Ki Wista menginap di sana.
Dan kami akan bergantian jaga malam di sekitar rumah itu, Den. Bagus. Mari Den, kita ke rumah itu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi saya minta maaf, Den, karena saya hanya bisa menyediakan tempat untuk 2 orang saja. Tidak apa-apa. Para pengawalku sudah memasang tenda di sana. Iya, Den Ayu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak tahu kalau saya sedang berhadapan dengan kerabat Raden Wangsa Dirja. Apakah Kisana kenal dengan Raden Wangsa Dirja? Belum, Den. Tapi siapa yang tidak kenal dengan nama Raden Wangsa Dirja? Siapa nama Kisana? Nama saya yang hina ini Awi, Den. Awi. Iya, Den. Dulu pernah Den Wangsa akan datang kemari untuk berobat. Tapi sayang kedatangan itu ditunda, Den. Mungkin mengingat negeri ini sedang tidak aman. Apakah Ki Awi seorang tabib? Ya, kalau dibilang tabib ya belum, Den. Tapi bisalah sedikit-sedikit mengobati penyakit. Oh, begitu. Iya, Den. Silakan, kalau Raden Ayu ingin beristirahat. Hari sudah malam. Baiklah, karena besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan ke kota raja. Iya, saya akan membangunkan Raden berdua bila hari sudah pagi. Terima kasih. Bila Raden Ayu sampai ke kota raja, tolong sampaikan salam saya kepada Raden Wangsa Dirja. Baik, akan aku sampaikan. Saya selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan untuk Raden Wangsa Dirja. Terima kasih. Kiwista belum tidur? Belum, Den. Apakah Kiwista memperhatikan pemilik rumah ini tadi ketika dia bicara dengan kita? Iya, Den. Matanya liar menyelidik ke arah Den Gandini. Kalau begitu, bukan aku saja yang perhatikan gerak-geriknya tadi. Itu sebabnya saya belum tidur sekarang, Den. Saya curiga pada laki-laki tua itu. Kalau begitu, kita harus berjaga sepanjang malam ini. Iya, Den. Sebaiknya begitu. Apakah Kiwista percaya kalau Raden Wangsa pernah akan berobat pada pemilik rumah ini? Wah, entahlah, Den. Saya kurang tahu soal itu. Mungkin Den Gandini yang tahu. Kalau menurut saya, tidak mungkin. Karena Raden Wangsa sudah punya tabib yang ahli di kota raja. Kiwista mendengar suara tadi. Ya, mungkin ada yang membuka pintu belakang rumah ini. Bagaimana? Kita keluar untuk melihat. Siapa tahu ada bahaya yang mengancam kita. Baik, Den. Jangan lupa membawa senjata, Kiwista. Sudah, Den. Ayo. Perlahan-lahan membuka pintunya. Iya, Den. Lihat itu. Ki Awi keluar rumah. Dia menuju halaman belakang. Apa yang akan dilakukannya? Entahlah. Lihat, satu pun dari 3 orang pengawal kita yang berjaga tidak ada yang melihat Ki Awi. Padahal laki-laki itu melintas di dekat mereka. Berarti Ki Awi ini mempunyai ilmu yang hebat. Dia berhasil menutup penglihatan ketiga pengawal kita. Iya. Oh, dia berhenti di sana. Dia memperhatikan berkeliling. Oh, mungkin dia merasa diikuti, Den. Mungkin juga. Dia mulai menggali tanah, Den. Hebat. Dia menggali tanah hanya dengan kedua tangannya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau
sudah kuat untuk duduk di sini, Batara. Sudah, Kira Bumi. Kemarilah. Iya. Kang Batara sudah kuat untuk berjalan dekat jendela itu? Batara mulai punya tenaga sedikit-sedikit, Andita. Untuk apa Kang Batara duduk di dekat jendela itu malam-malam begini, Rama? Ada yang harus dia lihat malam ini. Apakah aku juga boleh melihat, Rama? Kemarilah, anakku, supaya kau juga tahu apa yang akan terjadi di desa Tanah Retak. Baik. Aku seperti melihat dukun Awi di halaman rumah ini, Kira Bumi. Memang kau sedang melihat dukun Awi, tapi dia bukan berada di halaman rumah ini. Dia berada di halaman belakang rumahnya. Aneh. Di desa itu hari juga sedang malam, Batara. Sama seperti di sini. Tapi aku melihat jelas sekali sosok tubuh dukun itu. Karena kau melihat dari kampung kami, sehingga semuanya tampak sangat jelas. Apa yang akan dia lakukan, Kira Bumi? Dia akan menggali jasadmu. Jasadku? Jadi aku sudah mati? Belum, karena kau sudah aku bawa kemari. Apa betul begitu? Kalau kau tidak percaya, lukailah tubuhmu. Maka dari lukamu akan keluar darah. Itu pertanda kau masih hidup, Batara. Aku mengucapkan sekali lagi terima kasih, Kira Bumi. Sekali lagi terima kasih. Sudahlah. Kini perhatikan. Ki Awi mulai menggali kuburmu. Jangan-jangan di dalam lubang itu juga ada jasadku. Cepat sekali dukun itu menggali. Dia mempunyai kekuatan yang hebat, walau dia sudah tua. Sehingga hanya dengan kedua tangannya, dia bisa menggali lubang seperti tikus tanah. Kini dia berhenti menggali, Rama. Berarti dia sudah menemukan apa yang dia gali. Berarti dia menemukan jasadku. Lihat apa yang dia temukan. Aneh. Kenapa yang ada di dalam kubur Batara hanya sebuah batang pisang? Kemana jasad pemuda itu? Apakah Batara seorang yang sakti? Atau aku sedang dipermainkan oleh orang lain? Hilang jimat yang aku letakkan di mulutnya.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perasaan yang tidak karuan, Ki Awi kembali ke dalam rumahnya. Dia tidak menimbun kembali lubang bekas galiannya. Sedangkan di wajahnya masih tersirat rasa marah yang tidak bisa ditumpahkannya pada siapapun. Sementara Gandini dan Kiwista cepat-cepat masuk ke dalam kamar mereka. Di dalam pikiran kedua orang itu terlintas bermacam-macam dugaan. Sedangkan Batara menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat kejadian itu dari kampung Kirabumi. Dia tidak menduga kalau Ki Awi adalah seorang manusia yang tidak mempunyai rasa belas kasihan. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-7, Lembah Meratap. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.